Prioritas. Sekali lagi katakan prioritas. Prioritas. Jadi, saya kasih contoh dulu nih. Beberapa waktu yang lalu saya buka media sosial saya. Kemudian ada seseorang posting begini. Dia mengeluh. Dia kesel katanya karena dia mengantri di salah satu bank di Kawanjaya ini. Udah ngantri karena banyak antrian. Udah ngantri lama gitu kan. Tiba-tiba ada seorang ibu turun entah dari mobil entah dari angkot turun, kemudian langsung disambut sama satpamnya tanpa ikut antri, langsung dia masuk ke teller, ke kasir. Otomatis kan orang bingung, kami sudah ngantri dari tadi, tapi kenapa dia yang baru datang, kok dia yang didahulukan? Nah itu orang itu gak mengerti kok bisa begitu. Dia komplain, dia menyampaikan keluh kesahnya itu di medsos. Jadi, nah setelah saya baca komen-komen, termasuk yang komen itu salah satu orang yang mengerti perbankan. Jadi dia bilang, ibu, dia itu adalah nasabah prioritas, ya, prioritas. Jadi dia yang didahulukan. Jadi kalau kita di perbankan itu ada namanya nasabah prioritas. Semua orang yang punya uang, menyimpan uang di bank atau bertransaksi di bank itu namanya nasabah. Tapi ada yang jadi prioritas. Siapakah yang jadi prioritas itu? Mungkin uangnya banyak di situ atau satu dan lain hal sebagainya. Nah, makanya dia diprioritaskan. Apa artinya prioritas? Berarti dia didahulukan. Dia lebih penting daripada yang lain. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau teman-teman di sini pernah ngantri untuk naik pesawat, Yes. ya, misalnya ada lansia, atau lansia ya, lanjut usia, orang tua yang sudah tua, itu juga diprioritaskan duluan naik ke pesawat. Kalau kita yang masih sehat, yang masih muda, itu harus ikut antrian. Tapi kalau yang lansia tadi pasti didahulukan, dia dulu yang naik, tak perlu antri. Atau misalnya orang-orang yang disabilitas, tahu disabilitas ya, punya keterbatasan fisik atau orang cacat misalnya kita bilang, itu juga diprioritaskan, didahulukan. Nah, dari dua contoh ini kita bisa lihat, mungkin kita sudah dapat gambarannya apa artinya prioritas. Dia didahulukan. Nah, contoh lain mungkin anak-anak kami di sini yang masih sekolah, pernah nggak dalam waktu yang sama kita sudah janjian dengan teman-teman? Ya. Misalnya kita udah janjian nih, besok kita kumpul ya di rumahku ya, mau main bareng. Nah, udah janjian nih, tahu-tahu udah sampai hari H, udah sampai waktunya, orang tua bilang begini, ayo kita bantuin dulu dong mama kerja, bantuin dulu dong mama bapak beresin ini itu. Kita komplain, sering gitu ya, marah kita, kesel, kan aku udah janji sama temanku mau main game, mau mabar gitu kan, mau apa lagi, mau healing sama teman-teman, healing ke Pajak Singa, lihat monjang, healingnya ke lihat monjang hari Senin gitu, udah janji sama teman-teman. Nah, sementara dalam waktu yang sama orang tua kita butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Nah, siapa yang harus kita dahulukan? Siapa yang harus kita prioritaskan? Ayo, Itu orang tua kita. ayo jujur, main sama teman atau mendahulukan apa yang orang tua kita minta? Ya, itu apa yang jadi teman-teman, apa yang jadi kalian pilih di saat seperti itu, berarti itu yang jadi prioritasnya. Ya, itu yang lebih penting buat kalian. Kalau kalian pilih kumpul dengan teman-teman dan menolak orang tua, berarti lebih penting kumpul sama teman daripada menolong orang tua. Berarti prioritas kalian teman lebih penting daripada keluarga atau orang tua. Itu contoh yang ketiga tadi. Nah, contoh lain, misalnya nih hari Minggu
jam 8 harus ibadah pemuda di Sitri. Nah, sementara sudah ada janji juga dengan teman-teman besti, besti namanya sekarang ya, Zaman now. besti nih. Nah, nanti hari Minggu kita main yuk, kita healing yuk, kemana gitu kan. Nah, kemudian kalian berpikir begini, kan sekali-sekali ya, kalau ke gereja kan tiap minggu udah sering ke gereja, setiap hari Minggu ke gereja, ini kan sekali-sekali. Nah, kemudian kalian pilih untuk main sama temen, nggak ke gereja, berarti prioritasnya lebih penting mana? Healing. Lebih penting teman daripada cari Tuhan. Nah, itulah namanya prioritas. Udah dapat gambaran belum? Yes. Apa yang namanya prioritas dari contoh-contoh ini? Jadi prioritas itu apa? Prioritas itu adalah keadaan ketika seseorang, kita menganggap lebih penting sesuatu itu, pilihan tadi. Tadi kan ada pilihan nih, saya mau ke gereja atau mau sama teman, atau mau bantu orang tua, atau ini itu. Nah, mana yang lebih penting buat kita? Berarti itulah istilahnya prioritas bagi kita. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan jangan sampai anak-anak Tuhan itu salah prioritas. Karena banyak kali anak-anak Tuhan ini yang salah prioritas. Yes. Gara-gara memilih melakukan A, sekolahnya terbengkalai. Banyak yang begitu. Gara-gara memilih melakukan ini, ternyata kuliahnya nggak selesai-selesai. Banyak yang begitu, salah prioritas. Padahal dia adalah anak Tuhan dalam tanda kutip. Dia adalah pelayan Tuhan, tetapi melalaikan pekerjaannya, melalaikan sekolahnya, melalaikan kuliahnya dan lain sebagainya. Tentunya itu nggak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar apa sih prioritasnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang lebih penting? Oke? Kita belajar ya sama-sama ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus punya prioritas. Enggak cuma sebagai anak Tuhan, sebagai manusia kita harus punya prioritas, karena nggak mungkin segala sesuatu itu kita kerjakan dalam waktu bersamaan. Nggak mungkin ya. Yes. Ya, nggak mungkin ya. Saya bantu orang tua tapi main sama teman juga tetap nggak mungkin. Ya, jadi semuanya ada pilihan, tapi kita dalam memilih itu harus kita prioritaskan. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus punya prioritas. Yang pertama, prioritas kita itu adalah Tuhan. Itu dulu, Tuhan. Ya, Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu yang nomor satu, yang menjadi prioritas kita. Jangan ada yang lain, bukan pacar, bukan teman, bukan yang lain-lain. Yang nomor satu itu adalah Tuhan. Nah, coba kita buka Matius 6 ayat 33, ayat yang sering kita dengar dan kita baca ya. Ayo tampilkan Tan. Matius 6 ayat 33. Ya, sama-sama kita baca ya. Udah muncul? Yes. Ya, 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa katanya? Cari Tuhan dulu. Benar ya? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang pertama adalah cari Tuhan dulu. Bangun dulu hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya caranya simple. Firman Tuhan, berdoa, beribadah. Itu yang nomor satu. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang nomor satu, prioritas nomor satu. Ya, ingat ya, jangan sampai ini yang menjadi nomor 2, nomor 3 dan nomor seterusnya. Ini dulu yang nomor satu.
Ya, siapa yang di sini setiap hari sudah berdoa pagi? Nggak usah angkat tangan. Cek saja hatinya masing-masing. Udah belum? Paling sederhana loh itu. Bangun dulu hubungan intim dengan Tuhan. Paling simpel dengan cara berdoa. Bangun pagi, doa dulu atau buka handphone dulu? Ayo. Yang dicari Tuhan dulu atau yang dicari handphone dulu? Jujur. Handphone. Nah, berarti Tuhan belum jadi prioritas, betul? Mulai hari ini udah dengar firman Tuhan, harus diubah. Cari Tuhan dulu. Bangun pagi, jangan ambil handphone dulu. Duduk dulu, doa dulu, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, itu prioritas yang pertama. Bangun hubungan dengan Tuhan, oke? Ya. Kemudian firman Tuhan. Cara kedua untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saat teduh. Yang baca firman Tuhan karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Oke. Jadi bangun pagi jangan cari handphone dulu, jangan kerjakan yang lain dulu, duduk dulu, berdoa, baca firman Tuhan. Itulah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, prioritas nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai anak-anak muda Sintri salah prioritas. Ya, lebih penting yang lain-lain daripada Tuhan, daripada hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan sampai terbalik. Itu yang nomor 1. Cari Tuhan dulu, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, yang kedua, prioritas yang kedua, setelah kita punya hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga harus memprioritaskan keluarga. Oke? Anak muda, jangan sampai gara-gara sibuk melayani, anak muda ya, anak muda di sini terlibat semua melayani, puji Tuhan, tapi jangan sampai gara-gara sibuk melayani tidak peduli dengan keluarga. Ya, jangan sampai. Yang keluarga adalah prioritas kedua setelah Tuhan. Ya, karena apa? Karena banyak sekali di luaran sana malah anak-anak Tuhan itu jadi batu sandungan di tengah-tengah keluarganya. Banyak sekali. Karena dengan alasan sibuk melayani, sibuk yang lain, sibuk les, sibuk yang lain-lain dan lain sebagainya, nggak cuma aktivitas di gereja, tetapi di keluarga tidak menjadi berkat. Yang banyak. Nah, sekarang cek diri kita. Gimana kita di tengah-tengah keluarga? Jadi berkat atau jadi batu sandungan? Gimana? Kalau kita sibuk melayani misalnya, jadi berkat atau jadi batu sandungan? Harusnya jadi berkat. Anak-anak Tuhan yang melayani di rumah Tuhan harus jadi berkat di keluarga. Amin. Harus semakin mengasihi orang tua. Amin. Semakin mengasihi kakaknya, adiknya, dan lain-lain. Kalau namanya orang yang sudah melayani harus begitu. Harus begitu. Jangan sampai keluarga tidak menjadi prioritas. Ya, itu prioritas yang kedua setelah Tuhan. Yang anak-anak muda di sini tidak boleh salah prioritas. Jadi, kalau misalnya pada saat yang sama, tadi contohnya, pada saat yang sama kita sudah janji sama teman-teman kita, teman baik kita untuk kumpul-kumpul, tetapi pada saat itu orang tua, keluarga kita membutuhkan perhatian kita, membutuhkan tenaga kita dan lain sebagainya. Berarti prioritasnya mana? Kumpul sama teman atau sama keluarga? Sama keluarga ya. Ini prioritas kedua ini. Ya, ada nggak yang pernah marah-marah, ngomel-ngomel sama orang tuanya? Aku kan udah janji sama temenku mau mabar gitu kan. Aku kan udah janji sama temanku mau
mau healing ke pajak singa tadi kan. Ya, karena pada saat yang sama misalnya orang tua, tolong dulu nakku, tolong dulu lakukan ini. Nah, harus diprioritaskan keluarga. Tolong dulu antar adik ke sini gitu, karena orang tua bisa. Prioritaskan dulu keluarga. Nah, jangan salah, jangan terbalik. Ya, oke? Yang pertama tadi apa prioritasnya? Tuhan. Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, keluarga. Jangan salah, jangan terbalik, karena itulah fondasinya. Ya, nggak mungkin kita kerjakan semua dalam waktu yang sama. Enggak, harus kita pilih. Ya, karena memang semuanya adalah pilihan. Ya, yang kedua keluarga, oke? Yang ketiga, setelah keluarga apa? Sekolah kalian, pendidikan kalian itu harus jadi prioritas. Ya, harus jadi prioritas. Jangan sampai gara-gara mengerjakan ini, mengerjakan itu, pendidikannya terbengkalai. Banyak sekali contohnya. Banyak. Saya dulu waktu saya kuliah ada beberapa teman-teman, bahkan saudara saya sendiri yang menjadi mahasiswa abadi. Tahu mahasiswa abadi? Harusnya bisa selesai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum selesai kuliahnya. Nah, itu kan jadi batu sandungan untuk keluarga. Nah, ternyata kenapa belum selesai? Terlalu sibuk. Ada yang sibuk melayani, ada yang sibuk yang lain-lain, sehingga kuliahnya nggak selesai, terbengkalai banyak, sehingga orang tua di kampung kasihan anaknya nggak selesai kuliah. Jadi harus diprioritaskan pendidikan ya, sekolah ya. Kita kan di sini sekolah ya, ada yang mahasiswa juga di sini, ada yang masih sekolah. Harus prioritaskan dulu ini pendidikan. Kalau nanti kalian sudah bekerja, berarti pendidikan diganti dengan pekerjaan. Harus prioritas ketiga ini. Ya, jangan sampai. Nah, paling gampangnya gini nih, pendidikan. Kalian punya tugas-tugas dari sekolah, punya tugas-tugas, punya PR, tugas. Pada saat yang sama, ada hal lain yang menarik perhatian kalian. Nah, mana yang diprioritaskan dulu? Harusnya kerjain dulu tugas sekolahnya, baru mengerjakan yang lain. Ya, saya sering menegur anak-anak saya juga begitu. Nathan, Stella, gitu. Nanti dari siang sibuk entah kerjain apa. Apalagi Stella kan orangnya kreatif, gambar lah, bikin kreativitas, bagus sekali. Saya senang melihat. Tapi begitu jam 9 malam sibuk yang lain. Nah, ngapain Stella? Bikin PR 9 malam. Jam 9 malam bikin PR, nyusun roster, nyusun jadwal, gitu juga dengan Nathan. Ini Nathan ketawa-ketawa ini, ya Tan, sibuk juga jam 9 malam. Tan, ngapain? Sibuk, kok main handphone jam segini Tan? Udah disiapin belum buat besok? Ini lagi tanya temen apa PR besok. Hah? Kok tanya temen apa PR buat besok? Jadi di sekolah tadi ngapain? Kok sampai nggak tahu apa PR buat besok? Aduh, saya geleng-geleng kepala. Berarti itu sudah salah prioritas, betul? Begitu dia pulang sekolah, harusnya apa prioritas yang harus dia lakukan hari ini? Kerjain dulu PR-nya, tugasnya, belajar dulu. Begitu selesai, silakan mau main kek, mau main game, mau main handphone, saya nggak larang. Ini enggak, terbalik. Pulang sekolah, main handphone dulu, asik dia nonton TikTok. Begitu jam 9 malam baru dia sibuk. Salah kan prioritasnya? Jangan sampai begitu. Ya, kan? Jangan sampai begitu. Itu namanya terbalik prioritasnya. Enggak begitu. Nanti pendidikannya terbengkalai. Nanti pendidikannya jadi enggak selesai. Itu kan hubungannya dengan sekolah juga. Jangan salah prioritas.
anak-anak kami di sini jangan sampai salah prioritas. Karena apa? Karena waktu itu satu-satunya yang nggak bisa kita beli waktu, nggak bisa kita mundurkan waktu. Kalau bisa kita undo, tahu undo ya, tombol undo kalau kita ngetik atau apapun di sini kan tinggal undo kan, undo tulisannya undo, salah ketik undo, balik lagi ke semula. Waktu bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nggak bisa waktu. Jadi harus benar-benar waktu itu hanya bisa di manage, diatur, hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau dibeli nggak bisa, dimundurkan nggak bisa, dimajukan pun nggak bisa. Semua orang di dunia ini sama, waktunya 24 jam. Tapi kenapa? Ada orang yang rajin, ada orang yang sukses, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Mungkin bedanya apa? Di manajemen waktunya, di dalam mengatur waktunya, gitu. Ya. Waktunya sama kok. Siapa orang paling kaya sekarang? Yang punya Tesla siapa? Elon Musk. Nah, sama. Dia juga 24 jam kok waktunya. Nggak mungkin dia di SpaceX namanya ya, ayo ya, tempatnya itu. Nggak mungkin dia di situ setting, karena dia teknologinya canggih kan. Aku setting lah waktuku 48 jam dalam sehari. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama. Tetapi orang-orang yang seperti itu, dia bisa memakai waktunya, dia bisa memanage, mengatur waktunya sesuai dengan prioritas yang terbaik. Sama. Nah, kita anak-anak Sipri harus juga sama ya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Nah, kemarin Nathan bilang gini, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, tadinya sedang lucu ya. Saya kalau sama dia sering lucu. Ya, apa? Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Belum. Harusnya diubah. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa, gitu ya. Ya, oke. Jadi prioritas pertama tadi Tuhan, hubungan intim sama Tuhan. Kedua, keluarga. Jangan sampai melalaikan keluarga, menyakiti keluarga demi yang lain-lain. Ya, Ulangan 5 ayat 16, apa bunyinya? Ulangan 5 ayat 16. Udah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan bilang apa? Hormati ayahmu dan ibumu. Artinya apa? Prioritaskan keluarga. Oke? Anak-anak kami yang di sini sudah belum keluarga itu menjadi prioritas? Ya, jangan sampai jadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Ya, jangan sampai di gereja rajin kali ngepel, nyusun, nyuci piring di rumah. Di rumah asal disuruh cuci dulu piring aku, capek aku. Tapi kalau di sini rajinnya bukan main. Jangan sampai nih anak-anak muda Sipri begitu. Harusnya kalau di gereja rajin, di rumah juga harus rajin. Supaya apa? Jadi berkat. Ya, gereja kita juga jadi berkat. Gitu. Ya, jangan sampai di gereja sopannya bukan main. Shalom, 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 gitu kan. Di rumah ketemu sama sepupu, dicuekin. Ketemu sama bibinya, pamannya, kilanya semua dicuekin, gak ada sopannya. Ditanya pun, kelas berapa kak? Kelas 3. Udah makan kak? Udah. Jangan begitu. Udah makan kak? Udah bi. Udah makan kak? Udah kila. Kelas berapa kak? Kelas 2 bi. Nah, kalau kita di sini kan kulturnya begitu. Ngomong itu harus ada buntutnya, betul ya? Buntutnya. Kalau dia memang mama kita, paman kita, orang Karo bilangnya mama ya.
sudah mah gitu. Ada ekornya selalu. Udah Bi, udah Pak, udah Bang. Kecuali kita ngomong ke yang lebih muda, misalnya adik kita, udah diambil Bang, udah, itu nggak masalah. Tapi kalau orang yang lebih tua, harus ada ekornya ngomong itu, harus ada buntutnya. Udah Bi, udah Pak. Jangan sampai ya anak muda Sitri di gereja sopan sekali, alim sekali, di rumah seperti itu tadi, nggak boleh. Ya, amin. Oke. Ya, harus keluarga menjadi prioritas kedua setelah Tuhan. Amin ya. Mau ya? Oke. Tadi setelah keluarga, sekolah atau pendidikan atau pekerjaan. Kalau nanti suatu saat kalian sudah bekerja, itu harus jadi prioritas setelah keluarga. Ya, jangan sampai. Saya pernah terjebak. Dulu saya pernah kerja di Pekanbaru, Riau. Saya melayani juga. Tetap kemanapun saya pernah ditempatkan, saya tetap melayani Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Karena dari dulu memang talenta saya di musik sama istri. Nah, pada saat saya kerja di Pekanbaru, pernah pekerjaan saya itu terbengkalai karena saking sibuknya melayani. Sampai-sampai saya nggak masuk kantor. Nah, salah ya, salah sekali. Akhirnya untunglah Tuhan ingatkan, kamu udah salah. Akhirnya saya bertobat, saya kembali memprioritaskan pekerjaan saya. Jangan sampai pekerjaan kita terbengkalai. Memang kelihatan rohani gara-gara ikut latihan musik, ikut training musik, ikut bla 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 dan lain sebagainya. Kegiatannya kegiatan di gereja. Tapi pekerjaan saya itu saya nomor 2 kan, nggak boleh. Nah, itu bagi kita yang sudah bekerja. Bagi yang masih sekolah, masih kuliah, kuliahnya dulu. Ya, oke ya, kayak gitu. Nah, baru prioritas keempat setelah pekerjaan. Prioritas keempat adalah pelayanan. Bingung ya? Jangan dibalik. Apa bedanya yang nomor 1 tadi sama yang nomor 4? Beda. Yang nomor 1 tadi kan Tuhan, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau yang nomor 4 adalah pelayanan, melayani di rumah Tuhan. Jadi asir, jadi kolektan, pemain musik, multimedia, WL singer, itu adalah prioritas yang keempat. Prioritas yang terakhir, jangan dibalik. Jangan gara-gara sibuk melayani, lupa saat teduh, lupa doa pagi. Salah. Ngerti gak maksud saya ini? Pelayanan ini. Pelayanan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan di sini. Pekerjaannya loh. Ya, jangan sampai terlalu sibuk melayani anak-anak kami yang di sini. Di rumah orang tuanya marah-marah. Dulu pernah teman saya begitu. Dia bapak-bapak, kemudian saking sibuknya melayani, waktu itu adalah awal-awal COVID, kan semuanya online, ibadah online, kemudian CE juga online, gitu ya, online, dan lain-lain semua online. Teman saya ini adalah orang yang mengerti multimedia, sehingga setiap malam ke gereja, pulangnya malam, siang ke gereja, ngurusin itu semua. Akhirnya sampai di rumah marah istrinya, udah tidur aja aku di gereja. Nah, jadi berkat enggak? Kan sibuk melayani itu kelihatan bagus positif, tapi dia sampai keluarganya marah-marah istrinya, gitu. Karena kan istrinya juga kan harus dibantu di rumah apa yang harus bisa dikerjakan. Nah, jangan sampai sibuk melayani mengabaikan keluarga, sibuk melayani pendidikannya terbengkalai, jadi mahasiswa abadi, nggak selesai-selesai pendidikannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ini adalah bekal kalian nanti ke depannya untuk supaya tahu memprioritaskan apa yang lebih penting. Ya, jadi bagi anak Tuhan gak boleh salah prioritas. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Kita ulang. Yang pertama Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pendidikan atau pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Baru yang terakhir adalah pelayanan.
Nah, itu yang bisa saya list. Baru yang kelima, keenam, dan seterusnya itu mungkin teman, pergaulan, oke, nggak masalah. Tapi itu taruh di list yang berikutnya setelah yang 4 tadi. Yang pergaulan penting, tetapi pilih pergaulan yang baik, yang positif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang toksik. Tahu toksik? Ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, suka ngajarin yang enggak, itu toksik. Penting pergaulan. Mungkin pergaulan masuk di prioritas berikutnya 5, 6, dan seterusnya. Terserah kalian semua. Tetapi ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan bilang, kalau toksik lingkungannya, pergaulannya, nggak usah. Cukup kenal aja sama orang-orang itu, tapi jangan bergaul. Karena firman Tuhan tadi bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi kalian yang sudah biasa saat teduh jadi malas saat teduh, biasa berdoa jadi malas berdoa, biasa melayani semangat jadi malas karena ketemu dengan orang-orang yang toksik di sekolah ataupun di lingkungan. Ya, itu masukkan yang lain-lain itu di prioritas ke sekian. Kalau memang kalian misalnya punya hobi, nah bisa mungkin di prioritas ke-5, ke-6, terserah, susun sendiri. Tapi yang 1 sampai 4 tadi jangan ditukar, jangan dibalik. Ya, amin ya. Amin. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa.